اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sejenak kita pada hari ini murojaah. Murojaah itu mengulang recalling. Kenapa diperlukan murojaah? Karena saya lihat beberapa yang tuwir-tuwir itu merasa ngap, ya, merasa apa ya, nganggap berat padahal ringan, nganggap sulit padahal gampang, nganggap susah padahal mudah. Nah, maka kita murojaah untuk memberitahu pada hari ini mestinya kita ada di mana atau batas kompetensinya ada di mana. Kita telah menyelesaikan perkenalan kita kepada Allah sejak nama yang paling populer yaitu Allah sampai kepada nama dan sifat Allah yang mutlak melekat pada zat Allah, maka tidak dapat didistribusi kepada kita. Yang kemarin itu Al-Hayyu, maka tidak bisa kita niru Al-Hayyu. Al-Qayyum kan nggak bisa kita. Apalagi kemarin Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Nah, itu nggak bisa dan itu mutlak melekat pada zat Allah. Nah, besok kita masuk ke klasifikasi nama dan sifat yang melekat pada perbuatan Allah. Nah, baru di situ kita bisa meniru akhlak Allah. Allah itu Al-Ghaffar, Maha mengampuni. Kalau mau mengampuni, maka terjadilah ampunan. Nah, itu besok. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di papan tulis saya udah buat coret-coretan. Pasti bagi yang rajin mencatat sudah dari catatan sebelumnya. Sebelum kita memulai kajian, secara umum bapak-bapak, ibu-ibu baru pada tahap namanya al-ma'rifatu billah. Al-ma'rifatu billah. Kenal Allah, kenal pada Allah. Nah, masih ada
Masih ada kata pada di situ. Nah, hari ini mestinya sudah tidak lagi al-ma'rifatu billah, menghambat, menghalangnya dihilangkan menjadi ma'rifatullah. Bedanya apa itu? Ya ada bedanya. Kalau al-ma'rifatu billah ada B-nya. Kalau ma'rifatullah sudah kata majemuk, sudah menyatu, saking kenal dan pahamnya kepada Allah. Nah, kurang lebih istilahnya begitu. Makanya kan kalau di kajian-kajian tauhid ada ma'rifatullah, tapi ada juga istilah al-ma'rifatu billah. Anggaplah dengan sukacita pagi hari ini bapak-bapak ibu-ibu pada positioning ma'rifatul, anggaplah saking sudah pahamnya siapa Allah. Andai kata memang betul kita udah paham bahwa Allah adalah Tuhan yang mengherankan hakikatnya, begitu kan? Masih ingat nggak? Tuhan adalah, kenapa Allah itu satu-satunya Tuhan? Karena cuma Dia yang satu-satunya secara hakikat mengherankan, yang apalagi menakjubkan zat dan perbuatan-perbuatannya. Maka kita sampai kepada Allahu Ahad, bahwa cuma Dia satu-satunya. Itu Allah itu begitu. Jadi Allahu Ahad itu bukan Allah tidak berbilang, cuma Dia satu-satu. Walam yakun lahu kufuwan, maka Dia pun tidak memiliki kufuwan, kafaah, persamaan, kesetaraan. Nah, dari sini maka tidak ada ruang untuk istilah relativisme. Ya, relativisme itu menganggap keyakinanmu tidak dapat dimutlakkan, karena ada kemungkinan keyakinan lain berpotensi benar. Jadi semua relatif. Jadi jangan mengaku Tuhan kamu paling benar. Waktu gawat itu. Namanya teori relativisme. Kita harus saling menghormati. Khawatir Tuhan sono yang benar. Khawatir. Nah, kita tegaskan walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka di sini tidak ada istilah relativisme mutlak. Allah adalah satu-satunya yang kita tetapkan sebagai Tuhan. Yang lain mungkin kesamaan nama doang, sebutannya Tuhan tapi bukan. Itu sampai di situ. Berarti apa yang meningkat itu? Pengetahuan kita tentang Allah, dari yang semula al-ma'rifatu billah sudah meningkat menjadi al-ma'rifatullah. Husnudon aja saya berprasangka baik. Sebab kalau nggak berprasangka baik, artinya ulangan tinya. Jadi saya berprasangka baik, Bu Romlah sudah meningkat pengetahuan. Bu Asliha Melayu malah pengetahuan. Yang kedua, ya hal yang bisa kita lihat mestinya pada hari ini adalah
meningkatnya atau peningkatan tumakninah, ketenangan. Jadi yang pertama itu yang diharapkan bisa kita lihat pada hari ini adalah terjadinya peningkatan pengetahuan bapak-bapak juga ibu-ibu. Secara gampang peningkatan pengetahuan itu bisa dilihat yang semula al-ma'rifatu billah. Jadi al-ma'rifatu billah itu al-ma'rifatu kenal bi pada Allah, menjadi ma'rifatullah, kenal Allah, bukan sekedar kenal pada Allah. Sepenting apa kata pada itulah, ya padanya nyerangkuti. Jadi kalau ma'rifatullah itu, kalau kata orang-orang thariqah tasawuf, sudah menyatu akhlaknya, sudah akhlak Allah, bukan zatnya, bukan hakikatnya, bukan perbuatannya, tapi akhlaknya, sudah akhlak Allah. Allah itu memiliki akhlak. Kemarin kita bahas Allah juga memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki pengetahuan. Hari sebelumnya kita bahas Allah memiliki kehidupan. Ya kan, kemarin sebelumnya kan al-hayat. Nah, peningkatan pengetahuan itu harus bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu sampai pada keyakinan Allahu Ahad. Cuma Allah satu-satunya yang memang memenuhi syarat-syarat sebagai Tuhan. Kalau ada pendaftaran dari komisi seleksi Tuhan, ada komisinya umpama, maka kan syarat-syaratnya satu, harus mengherankan secara hakikat. Yang kedua, mengagumkan secara zat. Yang ketiga, mengagumkan secara perbuatan. Ingat gak ini? Kalau nggak ingat, berarti ingatannya tertinggal atau hilang ingatan. Saya kan merekoling doang nih. Tidak ada yang lain, nggak ada. Dan keputusan kita menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang pantas menjadi Tuhan bukan karena teori al-akram, banding-banding ke. Itu ya. Sebagaimana proses-proses yang pernah dialami kaum Mekah Quraisy, maka Allah menyapa orang Mekah Quraisy dengan Iqra bismi rabbikal akram. Jadi Allah itu lebih mulia daripada pengalaman nyata orang Mekah. Yang lebih mulia itu Abu Jahal, Abu Lahab, karena kapital yang dimiliki, status sosial yang dimiliki. Nah, kita tidak di situ, kita Allahnya Al-Karim. Jadi bukan Al-Akram. Kalau Al-Akram itu namanya kan lebih baik daripada. Iya kan, superlatif kan. Namanya dibanding-banding. Nah, kita itu mengenal Allah Al-Karim. Itu kalau surat Al-Alaq Iqra, Allah pertama kali memperkenalkan Al-Karim, ngeri juga itu. Itu bisa habis kita bicara Lahab, tapi kan Allah itu bertahap-tahap. Namun hari ini kita mengenal Allah tidak pada posisi Al-Karim. Maka keyakinan berikutnya yang menjadi bagian dari kemestian, kalau orang itu sudah Allah Ahad,
adalah lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita harus sampai pada keyakinan bahwa Allah itu tidak ada kufuan, kafaah, tidak ada kesetaraannya dengan pihak dan agen manapun. Nggak ada yang bisa dibilang kayak Allah siremelah atau mirip, nggak ada. Atau kita memiliki cara pandang jangan-jangan ada Tuhan lain yang kemungkinannya benar. Itu namanya gagal secara pengetahuan. Jadi lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita nggak bicara anti toleransi, enggak. Memang kita harus sampai pada keyakinan Tuhan yang saya miliki tidak dapat dibahas bersama Tuhan lain. Jadi nggak ada ruang dialog tentang ketuhanan. Nantinya ada adu duel Tuhan. Nah itu yang pertama ya, harus meningkat pengetahuannya. Tandanya kita kuat keyakinannya cuma Allah satu-satunya. Juga Allah tidak dapat dibanding. Oleh karena itu, kendati pun kita dulu nggak paham, nggak usah kita memuji Allah karena membandingkan dengan patung Yesus atau yang dianggap Tuhan oleh pemeluk agama lain. Karena Tuhan kita tidak naik derajatnya dengan buruknya Tuhan yang lain. Jadi Tuhan kita itu, Allah itu tidak mulia karena tidak terhormatnya Tuhan yang lain. Bagaimana kalau ada penganut agama lain nanyakan, Tuhan saya begini, kalau Tuhan kamu gimana? Jawab aja, 15 abad yang lalu itu sudah selesai. Jadi 15 abad yang lalu itu sudah selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ada orang baru bersemangat mengajak dialog tentang ketuhanan, terlambat dialognya. Artinya kita tidak membuka dialog. Nah itu yang pertama ya, meningkatnya kompetensi pengetahuan yang dibuktikan dengan meningkatnya keyakinan. Keyakinan itu artinya keimanan. Maka apa yang kita kaji adalah berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa kuat keimanan kita itu sangat dipengaruhi seberapa kenal kita pada Allah. Seberapa kenal kita kepada Allah, maka seberapa kuat juga kita beriman kepada Allah. Nah kita pindah, kan nggak perlu dibuktikan dengan ulangan kan, peningkatan pengetahuan. Yang kedua adalah peningkatan ketenangan hati atau tumakninah. Kaidahnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat yang kita bicarakan pada kompetensi kedua soal hati. Karena pada kompetensi pertama soal sudur, ruang pengetahuan itu sudur. Jadi setelah secara sudur, dada itu kan teras hati. Dia ada resepsi oleh indera mata,
oleh telinga, oleh akal, dengan susunan pengetahuan meningkat. Pesan apa yang nyampe hati? Nah, itu yang disebut dengan tatmainnul qulub. Hatinya menjadi itma'anna, menjadi aman, menjadi percaya. Dalam kata iman itu kan banyak turunannya. Iman juga merujuk kepada ketenangan dari kejahatan, aman. Iman juga berkaitan dengan ketenangan kepada siapa menitipkan harapan amanah. Orang yang diberi amanah adalah orang yang bisa menjaga barang yang saya titipkan. Pesan yang saya titipkan, maka saya omong pada orang itu, Kang, tolong ya, jaga mobil kita ini pengen turun. Nah, itu namanya amanah kan, berkaitan dengan kenapa saya, Pak? Saya percaya pada Bapak, saya beriman kepada Bapak. Karena iman dir maka amanah. Iman juga berkaitan dengan ketenangan berpikir. Nah, semua hal itu dirangkum dengan kata ifta'ala yafta'ilu itma'anna yatma'innu itma'anna. Jadi tumakninah, menjadi tenang. Yang tenang apa? Bukan dada, karena dada berisi reseptor. Yang tenang itu hati. Hati itu tenang. Kenapa tenang? Karena mengenal Allah, mengingat Allah. Namanya tumakninah. Bagaimana membuktikan tumakninah kita? Kalau tadi bagaimana membuktikan pengetahuan kita, maka pengetahuan kita harus meningkatkan keimanan Allah Ahad dan Allah lam yakun kufuwan ahad. Kalau sekarang bagaimana membuktikan tumakninah kita ini tenang? Yang pertama adalah seberapa ikhlas kita beribadah. Orang ikhlas itu dihasilkan dari saking kenalnya Allah. Ma'rifatullah itu melahirkan keikhlasan. Kalau masih ada agen Tuhan lain, ya akhirnya gak ikhlas lagi. Ada riya lah, ada pamer, macam-macam. Jadi kholaso itu kholaso artinya pure, murni, pure, murni. Sudah tidak ada infiltrasi, sudah tidak ada kepura-puraan, sudah tidak ada agen lain. Sholat kita, zakat kita, infak kita, dan seluruh amal kita pure, murni kepada Allah. Saking kenalnya siapa Allah, dan kita tidak mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Ikhlas. Enak kalau ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, maka tumakninah ibadahnya. Yang membuat kita ibadah juga tenang kan karena kadar keikhlasan kita terganggu oleh pengetahuan kita yang kurang lengkap tentang siapa Allah. Ya. Yang kedua, kenapa atau bagaimana cara membuktikan ibadah bapak-bapak, ibu-ibu sudah tumakninah? Yaitu karena kuatnya karakter tawakal, sikap tawakal. Nah, ini yang dari kemarin terjadi diskusi yang
naik turun. Naik berarti lagi rame, turun lagi pada ngantuk. Tawakal mewakilkan, mendelegasikan. Pak Jokowi itu paling banyak mewakilkan urusannya. Kebanyak orang, saking dia nggak mampu melakukan semua hal secara personal, maka dia butuh menteri, butuh super menteri, butuh ekstra menteri, ya. Dan banyak, sampai mantri aja diurus. Nah, itu namanya mendelegasikan. Yang dilakukan Pak Jokowi namanya tawakal. Sayang, tawakalnya kepada selain Allah. Rugi tawakal kepada selain Allah itu. Banyak kecewanya, tidak permanen. Karena manusia itu bukan al-hayyu. Manusia juga bukan superpower, bukan al-qayyum. Ya. Akhirnya Pak Jokowi kadang-kadang malah memenjara wakilnya, membunuh, membuang, mengakhiri, tidak pakai lagi. Capek. Ruginya walaupun punya banyak wakil, Pak Jokowi itu tetap nggak bisa tidur, kepikiran, khawatir menterinya berkhianat, super menterinya berkhianat. Nah, maka tidak tenang, tidak tumanina. Yang cuma bisa bikin tumanina itu kalau kita mendelegasikan hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan kepada Allah. Pertanyaannya yang disebut diskusi naik turun itu, kapan kita merancang, mendelegasikan segala hal backup itu kepada Allah? Kapan? Apa yang membuat kita tenang? Ingat Allah pada saat terjadi kasus, atau mempersiapkan diri tawakal sejak awal? Nah, itulah kenapa kita tidak bicara seperti kasus. Jangan ini dong, belum apa-apa udah ngelibatin Allah. Kita atau saya terutama menganggap teori yang paling logik, yang paling rasional adalah membuat satu plan, perencanaan di mana tawakal itu masuk di fase awal. Sehingga orang melangkah dengan langkah pertama tenang, namanya garanti, ada garansinya. Gimana itu prakteknya? Anak saya sakit. Apa yang salah kalau sebelum melangkah ke puskesmas kita bertawakal pada Allah? Apa yang tidak logik? Karena di otak kita tawakal itu orang lumpuh, kehilangan asa, powerless, cuma punya suara rintihan, air mata sisa-sisa, nangis. Ya, orang gak punya daya upaya, nangis pada Allah. Ya Allah, sudah tidak ada yang bisa saya lakukan. Ya. Itu bukan tawakal lagi gitu. Apa yang mau dinegosiasikan pada Allah? Apa? Ustaz, tawasul bil amal, seperti kisah orang di dalam gua. Maka tawasul bil amal. Nah, dia namanya terjebak pada case, terjebak pada suatu kasus emergensi. Ini mah ada orang bertahun berobat dari dokter ke dokter,
dari herbalis ke herbalis, dari ahli hikmah ke ahli hikmah, udah bertahun-tahun gak mau juga menyapa Allah. Baru setelah buntu akhirnya menyapa Allah. Kata Allah, gila lo ya, udah gembel datang ke gue lo. Udah habis ide gagasan kamu. Mau tawakal seperti itu, jangan datang pada Allah sudah gak punya kehormatan. Gak boleh seperti itu. Nah itulah kesalahan tawakal. Jadi tawakal di situ itu ketidakberdayaan, powerless, kehilangan kehormatan juga. Nah, oleh karena itu tawakal harus masuk pada plan di awal. Ya, tidak ada yang logik, rasional. Caranya bagaimana? Bismillah itu bagian dari tawakal. Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqqa. Siapa yang cara ngewiwiti cara memulai suatu aksi dengan tidak menyebut nama Allah atau tidak mengenal Allah, maka sia-sia, percuma, muspro, berarti tidak ada kepastian hasil. Ya, akto. Nah itu bagian dari tawakal kita. Jadi datanglah kepada Allah ketika masih punya kehormatan, masih punya power. Yang ketiga, menjadi tenang ibadahnya karena kuatnya roja, harapan. Baik karena kita meminta maupun kita belum meminta. Kita diperpantas oleh Allah menjadi hamba yang pantas meminta. Bahkan dibuat oleh Allah merasa tidak pantas meminta kepada selain Allah. Oh itu udah luar biasa. Ada orang yang sungkan bahkan meminta pada ibunya kok. Ke ibunya sungkan, akhirnya melipir. Teh tolong dong, teh mintain ke mama teh. Nah itu ngeri nggak kalau kita nggak punya kepercayaan diri meminta pada Allah. Jadi besarnya kita kemampuan meminta pada Allah itu dan nikmat. Nah tidak mungkin orang punya harapan pada Allah, keberanian meminta kecuali karena saking kenalnya pada Allah. Itu orang gak kenal Allah itu, makanya sungkan, gak berani, akhirnya nyewa jasanya jasa wasilah. Ya karena merasa tidak percaya diri saking gak kenalnya Allah, maka nyewa ustaz minta tolong doakan. Nah saya butuh jamaah santri, biasanya kan melibatkan santri ya. Ntar kalau kita sakit ke dokter kan nggak ada masalah. Wajib dong, wajib ke dokter. Harus minta pada apotek. Nah itu yang mau kita rapikan lagi. Jadi tawakal dengan aksi nyata itu bukan hal yang bertabrakan. Kan tadi tawakal sudah dilihat dari bismillah. Bismillah itu menandai tawakal kita. Tumbuhnya sikap roja, saking kenalnya Allah sehingga percaya diri, tidak sungkan, tidak merasa ada something wrong, lalu minta KTBRC, minta apa namanya wasilah, tawasul, akhirnya nyewa ustaz, nyewa kiai. Lah sang ustaz disamber. Saya butuh 25 santri, 4 ekor kambing, supaya situasi yang dramatis membangun aura mistik. Saya butuh ayam hitam.
Jamani dan cemani itu. Cemani. Di mana nyari Ustaz? Jangan khawatir, saya punya agennya. Di mana? Di Walantaka. Ustaz, ini ada yang mau keluar nih. Murah, minta sejuta 100, transfer aja. Transfer. Oh sudah kong kaling kong. Wah perlu ongkir. Saya mau bikin acara di Kobong, pesantren saya di Labuan. Nah, Labuan. Kita udah masuk itu auranya. Merasa tidak terhormat, tersiksa, ibadahnya nggak tenang. Orang kalau pengen tenang, tumanina ibadahnya, maka harus mengenal Allah supaya merasa pantas berharap, meminta, berdoa kepada Allah. Ustaz, kalau dalam satu negara muslim seperti Indonesia ya, ini bukan tawakal kepada Allah awalnya, malah meminta misalkan jasa pawang seperti di waktu saat ada perayaan di Nusa Tenggara Barat itu ya, pawang hujan. Di sini apakah ahli-ahli agama itu tidak memberikan arahan atau gimana? Mungkin ada agamanya lagi sibuk nonton Mandalika. Jadi nggak sempat melihat. Yang jelas itu musyrik. Musyrik itu kegagalan pengetahuan dan kegagalan keimanan. Nggak kenal Allah kalau itu. Nggak kenal. Padahal muslim mayoritas. Tapi dia nggak ikut kajian di sini dia. Nah itu dua hal pertama yang terpenting, yang 3 dan 4 ini misalnya. Kompetensi yang ketiga adalah ini yang kedua benar, yang ketiga berarti. Yang ketiga orang kini hilang jaket. Sengaja murojaah udah hilang. Enggak, emang belum diwiak yang ketiga mbak. Nah ini kan saya ngomong nih. Diwiak baru ketemu yang ketiga. Nah, Saya aja hafal saya. Tenang Pak. Tuh, dari kondisi depan sedikit ngikut belakang. Kompetensi yang ketiga yang mestinya pagi hari ini sudah bisa dilihat dari bapak-bapak, ibu-ibu, dari 7 kali materi itu adalah terjadinya peningkatan akhlak, karakter, baik akhlak kita kepada Allah atau akhlak kita yang memang menjadi mikro dari akhlak Allah. Iya kan? Benar kan akhlak? benar akhlak. Itu ada akhlak. Yaitu akhlak yang tumbuh karena kuatnya takwa, merasa dalam pengawasan Allah. Dan akhlak karena kuatnya perasaan ma'iyatullah, selalu sedang bersama Allah. Kuat karakternya. Samalah dengan alat-alat teman-teman Polantas, namanya CCTV itu. Maka akhlak kita di jalan menjadi meningkat. Karena kita tahu betul CCTV-nya kerja. Ada juga sih yang badung biasa lah. Ya. Dia kenal CCTV tapi badung. Kalau kita itu belum kenal, maka disebut dengan kufrun. Jadi kita gagal berakhlak, gagal beribadah juga pakai wasilah. Tapi karena memang belum kenal betul Allah, namanya kufrun. To cover, tertutup. Yang tertutup apa? Tertutup ilmunya, tumakninahnya,
Tapi kalau udah kenal melawan Allah disebut dengan kafir. Nah, pelaku radikalisme dari kekafiran itu disebut kufar. Maka perlu militer itu karena dia menimbulkan perang sekarang. Tapi kalau perilaku mungkin saya, mungkin per hari, tapi karena lemahnya pengetahuan belum kenal Allah disebut kufrun. Nah, orang-orang yang melanggar lalu lintas depan BNI itu tahu ada CCTV. Nah, itu disebutnya kafirun. Kafir terhadap undang-undang lalu lintas. Tapi orang soyo kan tak-takan wong kampung, wong Karanganyar lah. Ora paham depan BNI ada CCTV, jojong bae. Orang go helm, sarung diselempangaken, yang go peci segala. Motor go gronjong, itu disebut kufrun. Kafir tertutup, pengetahuannya tertutup, akhlaknya tertutup, kufrun. Nah, kita hari ini pada posisi berpengetahuan, maka berperilaku, berkarakter, berakhlak, termasuk akhlak basisnya takwa. Maka ukurannya adalah bukan begini, alhamdulillah Ustaz, saya sudah tidak lagi menampar istri, bukan itu. Saya alhamdulillah sudah tidak lagi membentak istri, bukan. Tapi sudah berapa jauh jarak saya dari membentak istri. Maka sama dengan takwa, nilai takwa. Jadi nilai takwa adalah nilai yang dihasilkan dari jauhnya jarak terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Allah marah, Allah murka. Gampangnya jadi wong ponta mekene aja maningkang nabuk rabi, mikir ngebayangkan nabuk BBU. Kalau dia orang ponta kan begitu. Apalagi menampar istri, ngebayangkan nampar istri aja nggak mungkin rasanya. Namun ngerti kalau istri, nah itu mah buruknya akhlak. Akhlak buruk. Jadi orang bertakwa itu nggak bicara soal berapa dosa yang sudah dihindari, tapi berapa meter, berapa jauh jarak dari hal-hal yang membuat kita resah. Semakin dekat dengan perbuatan yang dilarang Allah, semakin resah. Semakin jauh, semakin tumanina. Kan api dia, keparak-parakan uang segar. Semakin jauh semakin tidak panas. Juga akhlak dalam hal ma'iyatullah. Karena kita merasa sedang bersama Allah, maka rasanya orang-orang seperti kita ini tidak layak tidak tersenyum, tidak layak cemberut ya. Mesem bae long duwe Allah je. Sedang bersama Allah. Nah, iya tuh. jadi lamun pusing pun yang dari pening kali bukan pusing. Ya kalau pening itu kan masalah susunan syaraf. Dia yang sekarang bikin belum bunga. Pusing apa pening ini? Kalau pening pakai analgesik. Kalau pusing maka bertemulah Allah. Pusing itu terlalu banyaknya variabel-variabel yang bias. Nah, minta Allah memperjelas variabel itu. Contoh baju lebaran. Nah, maka panggil yang memakai baju siapa? Anak, istri. Besok kamu semenjak H-7 jangan keluar rumah supaya nggak perlu pakai baju lebaran. Bukan pelit taktis. Berpikir taktis.
Takwa. Oh, nanti kita yang tepatnya nih, hadiah terbesarnya. Kita ada di mana sekarang? Mujahadah yang belum. Masih ini kan? Mujahadah yang belum. Maka orang yang kuat karakter ma'iyatullahnya, itu timbulnya al-mujahadah. Mujahadah itu optimalisasi sumber daya, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki para wali. Apa sekarang? Uang punya enggak? Ada dikit. Jangan pakai dikit, ada aja. Yang pasti para wali punya waktu. Maksimalkan waktunya, mujahadah. Tenaga udah nggak sekuat waktu muda, uang nggak sebanyak waktu kerja. Nah, berarti optimal. Nah, mujahadah itu mengoptimalkan sumber daya. Pertanyaannya, kapan orang punya mujahadah? Ya pasti karena kenal Allah. Yang nggak kenal Allah mah sulit mujahadah. Tidak cukup kenal Allah, dia merasa ma'iyatullah, mumpung lagi bareng Allah. Kok bisa? Dia sadar al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang pada posisi bertambah dan kadang pada posisi berkurang. Haji, mumpung lagi dibarengi Allah, saya sungguh-sungguh. Itu ma'iyatullah. Sholatnya dinikmati, zakatnya dinikmati, dan sedih kerasa bagi orang-orang mukmin, bapak-bapak ibu itu, saya ini lagi dijauhi Allah. Ada indikator-indikatornya, dan terasa juga alhamdulillah lagi dekat dengan Allah. Ciri khas orang lagi dekat dengan Allah itu tidak merasa dekat Allah. Jadi kalau orang itu belagu, sok merasa dekat dengan Allah, oh dia lagi jauh dari Allah. Jangan begitu. Makanya kalau ada ustadz, kiai belagu merasa dekat dengan Allah, itu dia lagi jauh dari Allah. Pura-pura dekat. Enggak, karena Allah itu secara otomatis tidak menyenangi kesombongan. Itu kan otomatis itu. Bahwa lakum asyaitonu lakum aduwwum mubin. Setan itu harus jadi musuh nyata kamu, sedangkan dagangan setan cuma satu, kesombongan. Itu mah udah otomatis. Itu kita sebut peningkatan akhlak, peningkatan karakter. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa lah hari ini kita bisa langsung petik alhamdulillah Ustaz, akhlak saya udah baik. Nggak bisa, tapi kita harus tahu mestinya kita ada di situ sekarang. Karena dapat bonus, gede bonusnya, yaitu yang keempat, namanya peningkatan kebaikan. Nah, ini upah cashnya dari Allah nih kalau kita kenal Allah. Baru 7 kali pertemuan udah dapat bonus, yaitu peningkatan al-barokah. Terjadinya pertumbuhan kebaikan. Kita nyebutnya al-barokah. Kapan bisa kita nikmati? Ya sejak hari ini udah bisa kita nikmati. Sampai kapan? Selama kita kuat kenal Allah, sepanjang itu kebaikan-kebaikan Allah kita nikmati. Namanya al-barakah. Kata para wali, uang saya dikit, tapi bagi orang-orang yang mendapatkan pertumbuhan kebaikan melimpah ruah, dengan uang sedikit itu banyak hal yang tidak masuk akal bisa dikerjakan.
bisa bikin negara, bisa menggulingkan presiden, bisa. Dan uang sedikit. Al-barakatuh itu adalah kebaikan di luar ekspektasi. Jadi mahiyal barakatuh, al-barakatuh mazidul khair. Apa itu al-barakah? Barakah itu melimpah ruahnya kebaikan di luar ekspektasi ya. Kita X faktor mah lomba nyanyi X faktor. Yang pasti dua, kebaikan Allah yang turun mulai hari ini dan seterusnya. Yang pasti dua, apa aja itu? Yang pertama hidayah, banjir hidayah. Yang kedua banjir hikmah. Itu yang pasti dua. Meridho ini butuh waktu. Yang pertama hidayah. Kita ini punya hidayah dasar, namanya beriman kepada Allah. Tapi hidayah lanjutan dibutuhkan oleh kita. Hidayah lanjutan dibutuhkan oleh kita. Kita pastikan kita ini berkebutuhan tetap pada hidayah Allah. Berkebutuhan tetap, berketergantungan tetap. Tidak terbayang hari ini jam 8.00 WIB Allah mengembargo hidayah ke para khali. Lalu para khali ketemu Pak Dik-Dik. Kata Pak Dik-Dik, salat duha per khali. Masih sore nih. Masih sore, jam 8 pagi nah. Udah kehilangan hidayah. Padahal Pak Dik-Dik ngajak salat duha. Per khali masih sore. Itu namanya kehilangan hidayah. Gimana nanti jam 8 masih sore? Tapi karena belum terjadi ting-ting kebating, naudzubillahi min belum terjadi. Jadi orang akhirnya pikun, linglung, kayak orang nggak punya pengetahuan. Karena hidayahnya dihentikan, dicabut. Jadi kesimpulannya kita terus butuh hidayah. Nah, orang yang terus-menerus dapat kiriman hidayah, garansi tersedianya hidayah dari Allah, kapanpun dimanapun, itu disebut al-barakatuh. Uripe berkah. Ya. Makanya kalau terjemahan berkah itu sering dipertanyakan Bu Neng Yati Endah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya kita sudah buat sanggahannya kan, bahwa hasanah di situ artinya kebahagiaan hidup karena ready tersedianya hidayah. Adapun yang dimaksud rumah mewah, mobil mewah, itu bukan kebahagiaan hidup kali, kesenangan hidup. Maka disebut mataun, sifatnya jangka pendek. Jadi bedakan antara bahasa Indonesia kita yang menunjuk pada kebahagiaan hidup dan kesenangan hidup. Saya kadang-kadang ada anak melihat orang tuanya udah mentua ya, menua. Nah, padahal udah tua lah kegelem menengi. Tetep bae ning pasar, ning belanja bagus tua. Merepotkan anaknya. Akhirnya kata anaknya, endahaken bekang kesenangannya.
Itu bukan kebahagiaannya, Iya. kesenangannya. Sebetulnya bagi anak itu harus menolong ibu bapaknya yang kesenangannya. Karena itu namanya bertekuk lutut pada hawa nafsu. Jadi kesenangan itu turun. Ada orang tua, udah tua, senangnya main game. Makanya bahagia apa senang? Senang. Jadi bedakan. Tapi anak, kadang-kadang anak itu salah lagi ya. Bukan ditolong, wis enda senangnya apa? Senangnya apa? Akhirnya orang tua yang sudah lemah imannya itu diracuni oleh hawa nafsu. Ada yang senangnya ngecet, umur 80 ngecet tembok. Ada kayak gitu. Tapi katanya biarin, senangnya itu. Itu artinya hawa nafsunya itu. Jadi bedakan antara kata kesenangan dengan kata kebahagiaan. Rabbana atina itu menunjuk hasanah itu pada kebahagiaan itu. Indikatornya nggak perlu berdebat. Satu, tersedianya hidayah pada usia berapapun. Betapa bahagianya punya orang tua 80, ditanya baik ini dori ya salat 4 rakaat. Bahagia, dia belum keseliru jawaban. Ini mah bah salat dohor, iya kebengi 2 rakaat. Harus ngacu. Jadi hidayah ada dicabut, melemah. Kita pernah ngebahas kata hidayah itu berasal dari kata hadiah tuh. Yaitu Thanksgiving, pemberian yang menggembirakan. Jadi ada orang kesasar di gurun pasir. Sudah traffic lambat ya. Nggak banyak pengguna lintasan. Lah mau nanya ke siapa? Dia mau ke Pontang, terjebak di gurun pasir. Mau ke Pontang, terjebak di gurun pasir, dia masih di Madinah. Nungguin orang lewat nggak ada. Akhirnya berhari-hari beruntung dia. Ada orang naik onta. Kang, saya apapun mau saya berikan yang di onta saya. Yang penting tolong kasih tahu saya arah ke Pontang. Akhirnya dikasih tahu, Kang, dari Madinah naik pesawat ke Jeddah, turun Bandara Soekarno, minta antar travel ke Cirwas Pontang. Oh, hada hadiyatun kabir. Ini adalah hadiah terbesar. Oh, bahagia. Maka disebut hidayah. Lamun seumur-umur bid'ah berarti. Ya berarti dia belum dapat hadiah. Belum dapat hidayah. Belum kenal Allah, belum kenal agamanya. Kasihan ya. Namanya kufrun. Tapi kalau dinasihati ngedebat, sudah tahu ngedebat namanya kafir. Anggaplah dia belum tahu apa-apa, namanya kufrun. Mau Nah itu juga kalau kita pakai sifat yang zat, namanya implementasinya Rahman Allah. Ya para jurus ini mau kesasar kemana? Ya saya dapat baru. Demikian banyaknya yang Ustaz terangkan tadi itu, saya lagi mencari-cari Ustaz. Apa ini? Akhirnya ketemu saya Ustaz. Iya. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Kita kan mengkaji masalah hidayah tadi Ustaz. Apa tanda-tandanya orang mendapat hidayah? Ini yang kita pentingkan sekarang Ustaz. Jadi apa menurut Pak Jirus? Nah, ini apabila seseorang itu
sedang mengerjakan perintah Allah dan sedang meninggalkan larangan Allah, itulah yang berhidayah. Nah, ya pintar. Dan tahu istrinya bukan orang lain. Ya. Jadi sama tidak tertukar istri, tidak hidayah. Jadi selama ini kita itu yang tertinggal, Ustaz. Iya. Kita pada yang mengucapkan amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apa yang ma'ruf itu, apa yang munkar itu tidak lengket di hati kita. Lalu saya berkesimpulan dari uraian Ustaz itu, tanda orang hidayah itu ialah senang mengerjakan perintah Allah. Ya, Senang meninggalkan larangan Allah. sadar susunan ini yang kedua sebenarnya ini. Oh iya. Mendahului saya, Pak. Yang kedua itu. Yang kedua, kebaikan Allah adalah sadar pengetahuan. Namanya hikmah. Hikmah. Jadi ada orang sholat saking semangatnya, takbirnya nggak benar. Namanya tidak sadar pengetahuan. Tidak bil hikmah. Hikmah itu adalah kesesuaian antara perbuatan dengan dasar-dasar pengetahuan, sehingga orangnya tidak ngawur, tidak sekesede. Kita nyebutnya wise, bijak. Baik pada saat jauh berarti bijak sana, pada saat dekat bijak sini. Apa justru? Salahkah saya mengatakan makna hikmah itu cakep? Oh, enggak cukup. Enggak cukup. Jadi cakap. Ya cakep. Cakap apa cakep? Cakep. Cakap. Ya, salah satunya cakap. Alhamdulillah, senang saya sadar. Salah satunya cakap. Jadi memang ilmu, kalau tradisi madrasah dulu udah bagus. Ilmu amali, amal ilmi. Itu kan ada kan biasanya kan di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga ada kan. Ilmu amali, amal ilmi di madrasah. Nah itu singkatnya seperti itu. Jadi orang itu kalau ada pengetahuannya dan digunakan, orang sekesedi, omongan diatur. Tapi yang terpenting dalam hal rukun, syarat dan tertib ibadah. Ya. Nah yang dimaksud para kali tadi soal bid'ah, ya karena dia enggak bil hikmah. Dia tidak beramal dengan basis pengetahuan. Nah, yang pertanyaannya, hikmah ini milik siapa? Bu Hunainah berjibaku setiap hari memproduksi kader intelektual lewat kampus. Belum tentu mahasiswa yang dihasilkan baik pasca sekalipun hikmah. Tapi dia memiliki pengetahuan ya. Tapi belum tentu pengetahuannya pengetahuan implementatif, terutama dalam amal. Karena al-hikmah itu milik Allah dan hanya diberikan Allah mana suka. Semaunya Allah. Tu'til hikmah liman yasha. Hikmah itu punya Allah dan diberikan pada semaunya Allah. Hikmah. Besok itu ya, yaitu nama dan sifat yang berbasis perbuatan Allah, baru ketemu itu hikmah. Nah hikmah itu adalah bagian dari al-barokah. Orang sudah dapat hidayah dan disiplin pada ilmu, itu disebut hikmah. Wah udah top markotop itu. Waduh, sholatnya bagus, puasanya bagus, ya, aduh bagus lah. Jadi suami juga bagus. Waduh saya itu ya naksir bapaknya Isyana itu, yang di Para Pencari Tuhan Terakhir. Sinetron. Bapaknya Isyana, dia punya bengkel. Cuma godaannya, ujiannya anaknya ditaksir, anak pang si King itu pengen lempar TV-nya tinggal satu.
Itu indah ya kalau punya bapaknya Syarita. Itu namanya bil hikmah. Berarti Ustaz, yang kedua ini banyak sekali penyimpangannya, sehingga banyak sekali yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu tidak belajar, tapi mintalah hikmah kepada Allah supaya implementasi. Nah, yang terakhir bonus, tapi nggak bisa seketika ini, yaitu ridho Allah. Allah puas dan kita puas pada Allah. Ridho itu artinya indeks kepuasan. Sekarang indeksnya udah berubah ya, indeks kebahagiaan. Nah, indeks kepuasan. Allahnya puas, kitanya puas. Nah, saya lebih kalau ditanya begini nih, mana kapan kita tahu Allah itu ridho? Ya nanti dihisab. Pada saat dihisab, akhirnya kita dapat penjelasan konfirmasi. Nar, itu tanggal 27 Maret hari Rabu pada saat Murojaah Sugro bagian 1. Sebetulnya kamu itu kurang ridho ya. What? Tahunya nanti. Karena ridho itu adalah bagian dari konfirmasi perasaan diri Allah. Allah menyatakan dirinya puas itu nanti pada saat hisab. Sebetulnya kita ini terlalu bombastis kalau mengatakan alhamdulillah, ini kalau nggak diridhoi Allah kamu nggak datang nih. Sotoy namanya. Setahun. Karena sebetulnya ridho Allah itu nanti. Namun kenapa ini penting diuraikan bahwa dia bagian dari barokah, sama dengan posisi Lailatul Qadar. Ada yang sudah dapat notifikasi bahwa dia sudah sukses dapat Lailatul Qadar. Nah, karena belum dan selalu masuk di wilayah ghaibah, al-ghuyub, gaib, misteri, maka proses mencari nggak boleh berhenti, tiba. Sama dengan ridho Allah itu kejar terus ya. Nah, maka orang yang sangat mengenal Allah sampai taraf ma'rifatullah, bukan hanya al-ma'rifatu billah, sehingga karenanya terjadi peningkatan akhlak, peningkatan ketenangan, maka orang ini berhak mendapatkan limpahan ridho Allah. Harus yakin itu. Harus yakin, seyakin kita menjangkau, mempersiapkan amal ibadah kita untuk akhirat kelak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah murojaah untuk memberitahu mestinya bapak-bapak, ibu-ibu pada pagi hari ini ada di situ. Ya, mestinya sudah ada di situ. Ibadahnya tumahnina, akhlaknya juga meningkat, terutama pada basis takwa. Dan terakhir adalah banjir kebaikan, sehingga buronlah jauh dari pikun. Karena pikun itu bukan umur, bukan. Pikun itu kesinambungan hidayah dari Allah. Tahu mana yang sunnah, mana yang Quran, mana yang bid'ah, mana setan, mana lawan, mana kawan, itu juga hidayah. Juga punya kemauan mengaktualisasikan pengetahuan, namanya bil hikmah. Nah, ciri orang dapat ridho Allah itu semuanya, semua hal rumah tangganya rasanya nggak ada cekcok. Berkawan juga produktif, timbul manfaat. Andai kata nelpon tidak ada marah-marah. Andai kata harus ada kemarahan, Allah cepat menimbulkan sakinah. Itu nanti dapat ridho Allah tuh. Ya. Jadi janganlah ridho dengan disista tandani rumah bocor baik. Orang yang rumahnya bocor tapi dari Allah, bocornya tidak menghambat ibadah loh.
gampang ngejawabnya. Ada orang yang bocor benar-benar nggak bisa ibadah. Kita mandi kata bocor pun istimewa, tetap tidak menghambat ibadah. Oh bahagia. Nah, itu namanya dalam naungan ridho Allah. Samalah dengan orang diuji tidak megang uang, tapi karena kita dalam naungan ridho Allah nggak nyuri kita, nggak korupsi, nggak menipu. Orang lain udah menipu. Ketika tipis tabungan kita, tetap infak. Orang lain menunda infak. Enak benar ridho Allah. Nah hari ini mestinya kita di situ. Nah besok kita lanjutkan nama dan sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Apa yang berbeda? Ini harus dikasih tahu. Kemarin yang kita selesaikan itu namanya lidzatihi, zat Allah. Tidak dapat diduplikasi. Besok af'al berbasis irodah, perbuatan Allah. Kalau Allah mau. Nah, mari kita pelajari nama dan sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan untuk mau cari tahu maunya Allah apa sih. Supaya Allah mengampuni itu gimana? Supaya Allah menerima taubat bagaimana? Supaya Allah memberikan rezeki bagaimana? Karena itu maunya Allah itu. Namanya li'af'ali. Oh, betul Allah itu maha pemberi rizki. Kalau Allah mau. Mungkin rezeki umum kali, napas, oksigen, mata, air hujan segala itu. Tapi kan kita butuh rezeki khusus. Allah jika menerima taubat, kapan, gimana caranya? Allah memberi ampunan. Nah, kompetensi yang diharapkan dari Asmaul Husna bagian af'al adalah mencari tahu maunya Allah apa sih, supaya Allah itu mau. Karena kita butuh ampunannya, kita butuh taubatnya, kita butuh rezekinya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau kita pikir-pikir, ini bagian penting. Ya nama dan sifat Allah yang diaf'al, karena harus kita duplikasi. Kita harus meniru akhlak Allah. Allah aja mau memberi taubat, masa kita nggak bisa memaafkan orang? Allah aja mau berbagi, padahal kita nggak pernah bersyukur, masa kita pelit-pelit amat? Nah itu namanya duplikasi.